Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alfikri Asadullah dengan nomor BP 24 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknik Reaksi Kimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Rita Yova MT dan juga Ibu Yona Octavia MT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian dari katalis, yang dimana katalis sendiri yaitu katalis adalah substansi yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa dirinya ikut dikonsumsi dalam proses tersebut. Ia bekerja dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga lebih banyak molekul reaktan dapat melampaui hambatan energi dan bereaksi. Baik, yang kedua yaitu ada jenis-jenis dari katalis. Yang pertama ada katalis homogen. Katalis homogen itu sendiri yaitu katalis berada dalam fase yang sama dengan reaktan, biasanya dalam bentuk cairan atau gas. Interaksi terjadi secara seragam di seluruh campuran. Yang kedua yaitu ada katalis heterogen, yang dimana katalis heterogen adalah katalis berada dalam fase yang berbeda dari reaktan, seringkali padatan yang berinteraksi dengan reaktan cair atau gas di permukaannya. Dan yang terakhir yaitu ada katalis enzim, yang dimana katalis enzim adalah katalis biologis, umumnya protein, yang mempercepat reaksi dalam organisme hidup, sangat spesifik dan juga efisien. Baik, selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja dari katalis. Yang pertama mekanisme kerja katalis yaitu katalis homogen. Katalis homogen membentuk senyawa intermediat dengan reaktan yang kemudian bereaksi membentuk produk dan meregenerasi katalis. Contohnya yaitu reaksi esterifikasi yang dikatalis oleh asam. Yang kedua yaitu ada katalis heterogen, di mana mekanisme kerjanya yaitu reaktan berabsorpsi pada permukaan katalis, bereaksi di sana, dan produksi disrupsi. Luas permukaan katalis sangat krusial, contohnya yaitu pada reaksi Haber-Bosch untuk sintesis amonia. Yang terakhir yaitu ada mekanisme kerja katalis pada katalis enzim, yang dimana reaktan atau substrat berikatan dengan situs aktif enzim, sehingga membentuk kompleks enzim substrat. Enzim mengubah substrat menjadi produk dan melepaskannya, sehingga menjadi sangat efektif. Baik, pada slide selanjutnya yaitu ada perbandingan keunggulan dan juga kelemahan pada katalis. Nah, yang pertama yaitu pada katalis homogen, keunggulannya yaitu kontak optimal dengan reaktan, sehingga selektivitasnya menjadi tinggi. Kelemahannya sulit dipisahkan dari produk dan juga bisa berpotensi korosi. Pada katalis heterogen, keunggulannya yaitu mudah dipisahkan, tahan terhadap suhu tinggi, dan juga dapat diregenerasi. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu dia kurang selektif, luas permukaannya juga terbatas, dan juga difusinya reaktan. Lalu pada katalis enzim, keunggulannya yaitu spesifisitasnya tinggi, kondisi reaksi ringan, suhu atau pH rendah, dan juga ramah terhadap lingkungan. Kelemahannya sendiri yaitu sensitif terhadap perubahan lingkungan, biaya produksi yang tinggi, dan juga memiliki stabilitas yang rendah. Next, pada slide berikutnya yaitu terdapat pengaplikasian katalis dalam oleokimia dan juga bioenergi. Yang pertama yaitu pada oleokimia. Yang pertama, esterifikasi minyak sawit menggunakan katalis NaOH sebagai penghomogen atau CaO yaitu heterogennya untuk menghasilkan produk biodiesel. Yang kedua yaitu bioenergi, yang dimana fermentasi biomasa menjadi bioetanol dengan bantuan enzim selulase dan juga enzim amilase. Yang ketiga yaitu pada proses hidrogenasi, yang dimana terdapat produksi bahan bakar hijau dari minyak nabati dengan katalis Ni atau A12O3 yaitu heterogen. Baik, pada slide berikutnya yaitu terdapat bagaimana katalis mempercepat reaksi, yang dimana katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Contohnya seperti reaksi sebagai perjalanan mendaki bukit. Katalis ini sebagai pencipta jalur pintas dengan bukit yang lebih rendah. Tanpa katalis, hanya sebagian kecil molekul yang memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit tadi, yang disebut dengan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, energi aktivasi yang dibutuhkan menjadi lebih rendah, sehingga lebih banyak molekul yang dapat bereaksi dalam waktu yang sama, sehingga menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Oke, selanjutnya yaitu ada elemen penting dalam sistem katalis. Yang pertama yaitu ada support katalis atau sebagai penyangga. Material inert yang berfungsi untuk mendukung dan menyebarkan katalis aktif, meningkatkan luas permukaan, dan memberikan stabilitas mekanik dan juga termal. Contohnya yaitu ada alumina, silika, dan juga karbon. Yang kedua yaitu ada promotor katalis. Promotor katalis itu adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau stabilitas katalis. Meskipun promotor itu sendiri tidak bersifat katalik,
Contohnya seperti kalium oksida pada katalis besi dalam proses Haber-Bosch, yaitu untuk meningkatkan aktivitas dari katalis tersebut sehingga proses dari katalis tersebut menjadi lebih cepat. Oke, pada slide berikut ini terdapat contoh katalis dari berbagai fasenya. Yang pertama pada fase katalis padat. Pada fase katalis padat terdapat platina atau palladium. Yang kedua yaitu nikel untuk hidrogenasi minyak nabati. Yang ketiga yaitu zeolit untuk perengkahan katalitik minyak bumi. Lalu pada fase cair, yang pertama yaitu asam sulfat atau H2SO4 untuk esterifikasi atau hidrasi alkena. Yang kedua ada kolbat asetat dalam oksidasi silena. Yang terakhir yaitu ada asam Lewis misalnya AlCl3 dalam reaksi Friedel-Crafts. Yang terakhir yaitu ada katalis enzim untuk amilase untuk hidrolispati menjadi gula. Yang kedua yaitu lipase untuk transterifikasi minyak dan juga lemak. Yang terakhir yaitu ada selulase untuk hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya pada katalis yang mati atau deaktivasi katalis. Katalis mati atau terdeaktivasi ketika efektivitasnya dalam mempercepat reaksi menurun secara signifikan atau hilang sama sekali. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keracunan atau poisoning. Poisoning itu sendiri yaitu adsorpsi irreversibel zat-zat pengotor pada situs aktif katalis menghalangi reaktan, contoh senyawa sulfur pada katalis platina. Yang kedua yaitu ada pengendapan atau fouling. Penumpukan kokas atau karbon pada permukaan katalis, terutama dalam reaksi hidrokarbon dan juga suhu tinggi. Yang ketiga yaitu ada sintering. Sintering itu adalah aglomerasi partikel katalis pada suhu tinggi, sehingga mengurangi luas permukaan aktif dan juga pori-porinya. Yang terakhir yaitu ada erosi atau atrisi. Erosi atau atrisi adalah kausan fisik katalis akibat gesekan. Nah, sehingga menjadi terutama dalam reaktor fluidisasi. Selanjutnya yaitu ada regenerasi katalis atau menghidupkan kembali efisiensi. Regenerasi katalis adalah proses mengembalikan deaktivitas katalis yang telah terdeaktivasi agar dapat digunakan kembali. Ini adalah langkah penting untuk efisiensi ekonomi dan keberlanjutan proses di industri. Proses regenerasi bervariasi tergantung pada penyebab deaktivasi. Yang pertama yaitu ada pembakaran kokas. Nah, pembakaran kokas itu untuk katalis yang mengalami fouling. Dilakukan pembakaran kokas dengan udara atau oksigen pada suhu yang terkontrol. Yang kedua yaitu ada perlakuan secara kimia, menggunakan larutan kimia, asam atau basa untuk menghilangkan pengotor atau keracunan dari permukaan katalis. Yang ketiga yaitu ada reduksi. Untuk katalis yang teroksidasi, dilakukan reduksi dengan gas hidrogen pada suhu tinggi untuk mengembalikan bentuk aktifnya. Yang terakhir yaitu ada rekritalisasi, yaitu melalui perlakuan termal tertentu untuk memperbaiki struktur kristal yang rusak akibat sintering. Pada slide selanjutnya terdapat yaitu faktor-faktor yang menyebabkan katalis mati. Katalis adalah agen vital dalam banyak proses industri, mempercepat reaksi kimia tanpa ikut terkonsumsi. Namun, seiring waktu, katalis dapat kehilangan aktivasinya atau mati. Memahami penyebab kematian katalis sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja proses dan memperpanjang umur katalis. Baik, pada slide kali ini yaitu terdapat perbandingan harga katalis, padat, cair, dan enzim. Nah, harga katalis ini sangat bervariasi tergantung pada jenis, kemurnian, dan juga aplikasinya. Investasi awal dalam katalis harus mempertimbangkan efisiensi, umur pakai, dan juga biaya regenerasi. Nah, terdapat beberapa harga pada katalis di sini. Yang dimana bahwa perlu diingat sebelumnya harga di sini hanyalah estimasi dan dapat berubah secara signifikan berdasarkan pemasok, kuantitas, dan juga kondisi pasarnya. Baik, masuk pada katalis padat. Yang pertama harganya itu berkisaran dari 50.000 sampai 50 juta bahkan lebih. Bervariasi berdasarkan material, misalnya logam mulia lebih mahal atau bentuk dan juga pada area permukaannya. Sedangkan pada katalis cair harganya itu bisa mulai dari 20.000 sampai 1 juta maupun lebih. Hal tersebut sering dalam bentuk larutan atau suspensi. Harganya tergantung pada konsentrasi bahan aktifnya. Dan yang terakhir yaitu pada enzim. Nah, pada estimasi harga kali ini enzim menduduki posisi pertama dengan katalis yang memiliki harga termahal, yang dimana harganya sekisaran 100.000 sampai 10 juta bahkan bisa lebih. Harga tinggi ini karena sifat spesifik dari enzim dan juga proses produksinya yang sangat kompleks, serta dosis pemakaian umumnya yang begitu rendah.
Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat penting dan faktor yang mempengaruhi aktivitas dari katalis. Aktivitas katalis sangat bergantung pada sifat fisik dan kimianya. Memahami sifat-sifat ini memungkinkan kita merancang dan memilih katalis yang paling efektif untuk suatu reaksi. Yang pertama yaitu pada struktur permukaannya, yang dimana area permukaan yang besar dan pori-pori yang tepat meningkatkan situs aktif. Yang kedua yaitu ada kekuatan ikatan absorpsi. Ikatan yang moderat penting, terlalu lemah tidak bereaksi, terlalu kuat bisa menghambat desorpsi produk. Yang ketiga yaitu ada stabilitas termal, yang dimana stabilitas termal ini yaitu adalah kemampuan katalis untuk mempertahankan struktur dan aktivitas pada suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada selektivitas, yang dimana selektivitas adalah kemampuan untuk hanya mempercepat reaksi yang diinginkan atau meminimalkan produk sampingnya. Nah, faktor-faktor lainnya bisa seperti suhu, tekanan, konsentrasi reaktan juga sangat mempengaruhi aktivitas katalis ya secara keseluruhan. Aplikasian katalis dalam industri, di industri oleokimia, bioenergi, dan juga industri biogas. Katalis memainkan peran krusial dalam berbagai industri, memungkinkan produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dosis pemakaian katalis juga sangat spesifik untuk setiap prosesnya. Yang pertama pada industri oleokimia, digunakan dalam transesterifikasi untuk produksi biodiesel dan hidrolisis untuk asam lemak. Katalis padat heterogen, misalnya oksida logam, atau basa homogen, misalnya seperti NaOH dan juga KOH sangat sering digunakan. Dosisnya bisa dari 0,5 sampai 2% berat minyak untuk katalis yang homogen, bisa dari 20 sampai 10% untuk heterogen. Nah, selanjutnya pada bioenergi dan juga biogas. Dalam produksi bioetanol, enzim seperti amilase dan glukanase sangat penting dan juga sangat digunakan. Sedangkan untuk biogas, mikroorganismenya dalam reaktor anaerob bertindak sebagai biokatalis. Dosis enzimnya bisa dari 0,1 sampai 1% berat substrat. Mikroorganismenya tergantung pada populasi dan kondisi reaktornya. Nah, pemilihan dan dosis katalis yang sangat tepat sangat penting untuk efisiensi dan juga keberhasilan proses. Selanjutnya, memahami kinerja katalis dan juga pengujiannya. Kinerja katalis adalah ukuran seberapa baik katalis melakukan fungsinya. Ini adalah parameter kunci untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu katalis. Yang pertama yaitu apa sih itu kinerja katalis? Mengacu pada aktivitas atau laju reaksi, selektivitas atau produksi produk yang diinginkan, dan stabilitas atau umur pakai katalis dalam kondisi operasi tertentu. Yang kedua yaitu pengujian kinerja katalis, dilakukan dengan menjalankan reaksi di bawah kondisi terkontrol seperti suhu, tekanan, konsentrasi reaktan dalam reaktor laboratorium. Yang terakhir ada analisis produk. Produk reaksi dianalisis menggunakan teknik seperti kromatografi gas atau Gishi atau kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk menentukan konversi reaktannya, selektivitas produk, dan juga laju reaksi. Selanjutnya yaitu ada parameter kritis untuk pengujian katalis. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kualitas dan efektivitas suatu katalis, beberapa parameter kunci harus diuji secara menyeluruh. Pengujian ini memberikan wawasan tentang sifat fisika, kimia, dan juga kinerja pada katalisnya. Yang pertama yaitu ada aktivitas, mengukur laju konversi reaktan menjadi produk dinyatakan sebagai laju reaksi atau konversi per unit waktu. Yang kedua yaitu selektivitas, menunjukkan proporsi produk yang diinginkan relatif terhadap total produk yang terbentuk katalis yang memiliki selektivitas tinggi. Selanjutnya yaitu stabilitas atau daya tahan, mengukur beberapa lama katalis dapat mempertahankan aktivitasnya di bawah kondisi operasi yang berkelanjutan sebelum membutuhkan regenerasi atau penggantian. Yang keempat yaitu ada area permukaan spesifik, menentukan luas total permukaan aktif katalis. Area permukaan yang lebih besar seringkali berarti lebih banyak situs aktif. Selanjutnya yaitu distribusi ukuran pori, yang dimana mempengaruhi difusi reaktan ke situs aktif dan desorpsi produk. Selanjutnya yaitu kekuatan mekanis, penting untuk katalis padat agar tidak mudah hancur dalam reaktor, terutama pada aplikasi fluidized bed. Yang terakhir ada komposisi kimia, yaitu mengidentifikasi elemen dan fase kristalin yang ada. Sangat penting juga untuk memahami situs aktifnya. Nah, parameter ini memungkinkan peneliti dan insinyur untuk memahami bagaimana katalis akan berkinerja. Baik, selanjutnya yaitu karakterisasi katalis, tujuan, dan juga metodenya.
Karakterisasi katalis adalah proses analisis sifat fisik dan kimia katalis. Ini adalah langkah fundamental untuk memahami bagaimana katalis ini berfungsi dan bagaimana juga kinerjanya dapat ditingkatkan. Yang pertama yaitu ada identifikasi strukturnya. Dengan mengidentifikasi strukturnya dapat menentukan struktur kristal, morfologi, dan ukuran partikel menggunakan teknik seperti XRD atau TEM. Yang kedua yaitu analis permukaannya. Dengan dilakukan analis permukaan, dapat menyelidiki area permukaan, volume pori, dan distribusi ukuran pori, misalnya dengan BET. Yang ketiga yaitu ada komposisi kimia. Dengan mengidentifikasi elemen penyusun dan keadaan oksidasinya, misalnya dengan XRF atau XPS. Nah, yang keempat dengan sifat asam atau basa, mengukur jumlah dan kekuatan situs asam atau basa, misalnya dengan TPDA atau NH3-TPD. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan sifat-sifat intrinsik katalis dengan kinerja makroskopisnya, seperti aktivitas, selektivitas, dan juga stabilitas. Selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk karakterisasi katalis. Nah, waktu yang karakterisasi katalis bukanlah kegiatan tunggal, melainkan proses yang terintegrasi sepanjang siklus hidup katalis. Pemahaman ini membantu dalam pengembangan, optimasi, dan juga pemeliharaan katalis. Nah, yang pertama yaitu ada tahap pengembangan sebelum reaksi untuk memahami struktur awal dan prediksi kinerja. Nah, yang kedua yaitu setelah preparasi, memastikan bahwa sintetis berhasil dan menghasilkan sifat yang diinginkan. Nah, yang ketiga setelah pengujian kinerja, ya gunanya untuk mengkorelasikan sifat dengan aktivitas dan selektivitas yang diamati. Yang keempat yaitu setelah penggunaan atau deaktivasi untuk memahami penyebab kematian katalis dan mekanisme deaktivasi. Yang terakhir yaitu setelah regenerasi dengan memverifikasi pemulihan sifat-sifat katalis setelah proses regenerasi berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu perubahan karakteristik katalis sebelum dan sesudah penggunaan. Membandingkan karakteristik katalis sebelum dan sesudah penggunaan adalah cara efektif untuk memahami mekanisme deaktivasi dan bagaimana katalis berevolusi selama reaksi berlangsung. Nah, biasanya sebelum penggunaan terdapat yaitu area permukaan tinggi dan pori-porinya terbuka. Yang kedua yaitu situs aktif terdistribusi merata dan juga terekspos. Lalu yang ketiga fase kristalin dan komposisi kimianya yang stabil. Dan yang terakhir kekuatan mekanisnya optimal. Nah, biasanya sudah penggunaan katalis mengalami penurunan area permukaan dan penyumbatan pori akibat cooking atau sintering. Yang kedua, perubahan atau penutupan situs aktif karena poisoning oleh kontaminan. Yang ketiga, transformasi fase kristalin atau kehilangan bahan aktif karena volatilasi. Yang terakhir, penurunan kekuatan mekanis akibat erosi atau stres termal. Nah, perubahan ini secara langsung berkorelasi dengan penurunan aktivitas dan juga selektivitas pada katalis. Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari katalis. Kinerja katalis, baik padat, cair maupun enzim, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sering berinteraksi. Ya, yang di sini kita memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk mengoptimalkan proses dari katalitik. Nah, yang pertama yaitu pada sifat katalisnya, yang dimana sifatnya yaitu komposisi, struktur pori, area permukaan, dan kekuatan asam atau basa. Yang kedua yaitu pada suhunya, meningkatkan laju reaksi, tetapi terlalu tinggi dapat menyebabkan deaktivasi yang biasa disebut dengan sintering atau cooking. Yang ketiga yaitu pada pencampuran. Untuk katalis cair dan enzim, pencampuran yang baik memastikan kontak merata antara katalis dan juga reaktan. Selanjutnya pada tekanan. Nah, mempengaruhi kesetimbangan dan laju difusi reaktan atau produk, terutama pada reaksi fase gas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keberadaan inhibitor atau racun. Kontaminan dapat menutupi situs aktif atau merusak struktur katalis secara permanen. Yang terakhir yaitu pada konsentrasi reaktannya. Nah, faktor ini dapat meningkatkan frekuensi tumbukan dengan situs aktif dan juga mempercepat reaksi pada katalis. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat didengar dengan jelas dan juga dapat dipahami dengan jelas.
Saya Afil Fikri Asadullah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.